Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa lagi bersama kami Bapak Ibu kawan-kawan semua masih di dalam Kepegawaian KPR Channel. Pada kesempatan video kali ini kita akan mencoba berbagi sebuah informasi terbaru dari regulasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Ada beberapa perubahan yang terjadi di dalam regulasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang persoalan pelanggaran terhadap jam kerja pegawai negeri sipil. Artinya jika terjadi pelanggaran terhadap jam masuk pegawai negeri sipil, maka pegawai negeri sipil tersebut dikenakan hukuman sanksi tingkat disiplin baik ringan atau sedang ataupun berat nantinya. Apa saja kriteria-kriteria tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran hukuman disiplin tentang jam kerja tersebut, kita akan mencoba melihat di dalam regulasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Baik, Bapak Ibu kawan-kawan semua, pertama adalah tentang pelanggaran terhadap jam kerja yang dijatuhi hukuman disiplin ringan. Jadi pegawai negeri sipil jika melanggar jam kerja tersebut akan dikenakan hukuman disiplin ringan. Adapun kriteria pegawai negeri sipil tersebut dijatuhkan hukuman disiplin ringan. Pertama, teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun. Artinya, seluruh keterlambatan pegawai negeri sipil tersebut akan diakumulasi nantinya di akhir tahun. Jika kita sekarang berada pada Desember tahun 2021, maka seluruh keterlambatan jam kerja dari pegawai negeri sipil tersebut akan diakumulasi dan akan dikonversi nantinya menjadi 7,5 dan dikonversi menjadi hari nantinya. Jika dalam akumulasi tersebut terdapat 3 hari kerja penghitungannya tidak masuk, maka akan dikenakan teguran lisan kepada pegawai negeri sipil tersebut. Yang kedua, teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 sampai dengan 6 hari kerja dalam 1 tahun. Dan nanti jika terjadi akumulasi dari keterlambatan pegawai negeri sipil tersebut terhadap jam kerjanya, maka akan dikenakan hukuman disiplin ringan teguran tertulis. Dan yang terakhir, pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 sampai dengan 10 hari kerja dalam 1 tahun. Artinya penghitungan akumulasi ini akan berjalan selama 1 tahun. Jadi dari Januari sampai Desember nantinya, jika kita contohkan pada tahun 2021 ini, maka seluruh keterlambatan tersebut akan diakumulasi dari Januari sampai Desember tahun 2021 nantinya. Setelah diakumulasi nantinya, maka akan dikonversi menjadi jam kerja 1 hari dan nanti akan dihitung berapa hari secara akumulasinya pegawai negeri sipil tersebut tidak masuk kerja, maka akan dijatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan yang terdapat di dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 ini. Ini adalah tentang hukuman disiplin ringan tentang pelanggaran jam kerja pegawai negeri sipil. Selanjutnya kita masuk kepada hukuman disiplin sedang terhadap pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati jam kerja. Di samping pegawai negeri sipil tersebut juga dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan, pegawai negeri sipil tersebut juga bisa dikenakan hukuman disiplin sedang. Apa-apa saja pelanggaran terhadap pegawai negeri sipil hingga dijatuhkan hukuman disiplin sedang tentang pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati jam kerja ini. Yang pertama, hukuman disiplin sedangnya pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 sampai dengan 13 hari kerja dalam 1 tahun. Jadi, jika nanti keterlambatan kita diakumulasikan dan dikonversi nantinya
dan mencapai 11 sampai dengan 13 hari kerja dalam 1 tahun secara akumulasi dari keterlambatan itu, maka pada awal Januari tahun 2022 nanti akan dipotong tunjangan kinerjanya sebanyak 25% selama 6 bulan ke depannya. Jadi ini adalah hukuman disiplin sedang yang pertama bagi pegawai negeri sipil yang melanggar jam kerja pegawai negeri sipil itu sendiri. Jika secara akumulasi nanti sampai 11 dengan 13 hari kerja dalam 1 tahun, maka akan dipotong tunjangan kinerjanya selama 6 bulan dan sebesar 25% nantinya. Yang kedua, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 sampai dengan 16 hari kerja dalam 1 tahun. Nah, jika nanti secara akumulasi dihitung keterlambatan Bapak Ibu kawan-kawan semua, maka jika diperoleh nanti tidak hadirnya pegawai negeri sipil tersebut selama 14 sampai dengan 16 hari kerja secara akumulasi keterlambatannya, maka akan dipotong tunjangan kinerjanya sebesar 25% selama 9 bulan ke depannya. Dan yang ketiga, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan, artinya ini 1 tahun, bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 tahun. Jika secara akumulasi nanti ditemukan jumlah harinya 17 sampai dengan 20 hari kerja, maka pegawai negeri sipil tersebut dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang, yakni pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 1 tahunnya. Ini adalah tingkat hukuman disiplin sedang bagi pegawai negeri sipil yang melanggar ketaatan jam kerja pegawai negeri sipil itu sendiri. Dan yang terakhir, hukuman disiplin berat bagi pelanggaran tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja. Yang pertama, hukuman beratnya adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 sampai 24 hari kerja dalam 1 tahun. Jadi jika dihitung nanti ditemukan keterlambatannya atau tidak masuknya selama 21 sampai 24 hari, maka akan diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah selama 12 bulan atau selama 1 tahun nantinya. Yang kedua, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai 27 hari kerja dalam 1 tahun. Nah, nanti jika dia adalah seorang pejabat struktural, maka akan dibebaskan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan nantinya. Yang ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun. Dan yang terakhir, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Nah, hukuman disiplin berat ini, jika Bapak Ibu kawan-kawan semua tidak masuk kerja secara terus-menerus selama 10 hari dalam 1 tahun, maka pegawai negeri sipil tersebut akan diberhentikan tidak atas permintaan sendiri. Jadi, pegawai negeri sipil tersebut akan diberhentikan secara tidak hormat. Nah, inilah Bapak Ibu beberapa kriteria pelanggaran-pelanggaran di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati jam kerjanya. Ada yang nanti akan dikenakan tingkat hukuman tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat nantinya. Jadi, kita informasikan kepada kita semua, mari kita indahkan perubahan regulasi ini agar menjadi kemaslahatan bagi kita semua dan tidak menjadi penyesalan bagi kita semua karena telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ini.
Maka dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ini, maka secara otomatis Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dianggap tidak berlaku lagi. Jadi seluruh hukuman tentang pelanggaran jam kerja ini akan diberlakukan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.